Ini adalah sudut 45, perbandingan kuadran, dan sudut berelasi. Kita mulai dari pembahasan sudut 45 derajat. Sama seperti sudut 30 dan 60 derajat, kalau sudut 30 dan 60 itu didapat dari perbandingan persegi panjang. Adapun pada sudut 45 derajat, kita gunakan persegi. Ya, persegi itu adalah sebuah bangun datar yang memiliki semua sisinya sama. Nah, bisa dilihat di sini, misalkan ada sebuah persegi yang kita bagi dua secara diagonal, maka ini kan diagonal ini ya, sudutnya kan setiap sudutnya adalah 90 derajat nih. Nah, ketika kita bagi dua masing-masing sudutnya, misalkan jadi diagonal seperti ini, garis hijau putus-putus, maka kita akan mendapatkan sudut sebesar 45 derajat. Kalau Ibu gambarin, ini jadi seperti ini ya. Nah, ini sama panjang ya. Nah, misalkan ini sudut 45 derajat. Ini A, ini B, ini C. Nah, sama seperti sudut 30 dan 60 derajat, di sini kita akan mencari perbandingannya. Misalkan panjang AB-nya sama dengan BC adalah sepanjang X. Dan sudut C ini akan sama dengan sudut A sebesar 45 derajat, dan sudut B-nya adalah 90 derajat. Sama juga untuk mencari panjang, garis terpanjangnya kalian bisa menggunakan Pitagoras seperti berikut. Ya, jadi panjang CD di sini adalah penjumlahan. Ingat, kalau garis terpanjang berarti kalian jumlahkan sisi dan sisinya, gitu ya. Itu kalau misalkan mencari garis terpanjang atau hipotenusa. Hipotenusa. Nah, kebanyakan kemarin tuh ada yang salah ya di bagian membandingkan atau mencari garis terpanjang atau mencari garis samping yang lainnya. Pokoknya sekali lagi, kalau misalkan dia itu mencari garis terpanjang, maka tandanya dijumlah. Kalau misalkan mencari garis lainnya, misalkan garis AB atau garis BC, maka tandanya si nilai AC di sini, ini AC ya. Kalau misalkan garis lain, mencari garis lain berarti kamu gunakan misalkan mencari apa ya, AB misalkan ya, AB berarti akar garis terpanjang dikurangi garis yang lain, berarti AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Nah, kayak gitu ya. Atau misalkan mencari panjang BC berarti AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Intinya garis terpanjang yang di sini dikurangi garis lainnya. Nah, itu ya, jadi yang perlu diperhatikan. Caranya sama persis seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini, kalau misalkan mencari sinus 45 derajat, Ibu gambarkan lagi gambarnya di sini ya. Nah, ini berarti kan 45. Di sini juga sama ya, 45. Misalkan ini adalah A, ini B, ini C. 45 derajat yang kita tinjau adalah yang di sini. Coba jangan dulu coret-coret ya. Nah, misalkan sudut yang ini yang akan kita tinjau, mata Ibu ada di sebelah sini. Berarti sinus 45 yang Ibu tinjau di sini, berarti ini yang bertindak sebagai depan, ini sebagai samping, ini sebagai miring. Perbandingannya sama ya, ini BC per AC, berarti depan per miring, gitu ya. Samping miring, depan samping. Nah, ini miring depan, miring samping, samping depan. Hasilnya seperti berikut. Nah, kalau misalkan kalian ngeh gitu ya, ternyata kita pernah mengerjakan soal ini di tugas ke-8. Nah, jadi kalau yang udah ngerjain tugasnya pasti familiar dengan angka-angkanya ya. Karena apa? Karena pada tugas 8 Ibu tidak memasukkan sudutnya berapa, hanya beta saja, tapi hasilnya adalah ternyata perbandingan sudut untuk 45 derajat. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak berkaitan dengan sudut 45 derajat? Nah, ini yang coret-coret siapa nih? Hapus dulu dong. Syaidah kalau nggak salah ya. Nah, Syaidah coba dihapus dulu yang garis kuningnya ya. Oke, nah kalau misalkan belum ada pertanyaan, berarti kita sudah mendapatkan perbandingan
nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Apa yang disebut dengan sudut istimewa? Sudut istimewa itu merupakan sudut-sudut pada trigonometri yang nilainya bisa kalian lihat pada layar. Di sini sudut istimewa itu biasanya kita gunakan nilai-nilai seperti berikut. Nah, 0 derajat ya, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Ini didapat dari perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari, yaitu pada sudut 30, 60, 90, dan 45. Nah, nilai-nilai ini sudah pasti ya, dan ini kalian bisa hafalkan nilai perbandingan trigonometrinya. Ya, jadi kalau misalkan di soal ditanyakan sin 60 derajat, berarti lihat sin 60 derajat, oh hasilnya adalah setengah akar 3. Atau misalkan mau cari sekan 30 derajat, sekan 30 derajat, oh berarti yang ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah nilai-nilai yang sudah pasti pada sudut-sudut istimewa pada perbandingan trigonometri. Biasanya ada juga yang mencari atau bukan mencari ya, mendapatkan nilai sudut istimewa ini diperluas sampai 360 derajat. Itu boleh juga ya. Nah, sebentar Ibu akan lampirkan dulu sudut yang 360 derajat ya. Sudut istimewa. Ya, jadi tidak jarang kita juga mendapatkan perbandingan trigonometri yang sampai 360 derajat. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, Ibu lampirkan. Sebentar. Di sini Ibu lampirkan untuk yang sampai 360 derajat. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada yang namanya kuadran. Ada sudut yang sampai 90 yang sudah kita cari di sebelah kiri, kuadran pertama, ada kuadran kedua, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalau misalkan kita perhatikan, ternyata nilai-nilai pada kuadran 2, 3, dan 4 itu merupakan pengulangan dari nilai pada kuadrat yang pertama, tapi ada sedikit berbeda tanda. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nanti akan kita bahas di bagian perbandingan kuadran. Nah, kita lanjutkan ke sini. Ada contoh soal 6.3. Tentukan nilai dari sekan 60 derajat dikali kosekan 45 derajat per cos 60 derajat dikali sekan 45 derajat. Wah, ini kayak gini. Gimana cara mengerjakannya? Nah, caranya adalah kalian cari ini, sekan 60 derajat. Sekan 60 derajat itu yang ini ya. Nah, 2. Ibu masukkan di sini. Berarti sekan 60 derajat adalah 2. Terus, ada lagi di sini kosekan 45 derajat. CSC itu dia kosekan ya. Nah, kosekan 45 derajat berapa nilainya? Ini. Oke, Ibu tulis di sini dikali akar 2, terus ada apa lagi nih? Terus ada cos 60 derajat. Berapa nilainya? Lihat di tabel lagi. Cos 60 derajat 1/2. Ibu tulis di sini per 1/2. Satu lagi sekan 45 derajat. Nah, sekan 45 derajat kita lihat di sini. Nah, nilainya akar 2 dikali akar 2. Nah, kalian tinggal selesaikan. Akar 2 dibagi akar 2 hasilnya adalah 1. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Berarti ini sama dengan 2/1 dikali 2/1 ya. Ingat, kalau misalkan tanda pembagian itu artinya tanda bagi yang hijau ini menjadi tanda kali, pembaginya dibalikan. Asalnya 1/2 jadi 2/1. Ini aturan pecahan ya, waktu kelas 4. Hasilnya adalah 4. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak berkaitan dengan mencari nilai dari suatu trigonometri? Masih aman ya? Jadi kalau misalkan di sininya
Ada soal lain, misalkan sin 0 derajat dikali cos 60 derajat per, misalkan ya, tangan berapa ya? Tangan 90 derajat dikali misalkan berapa ya? Sin 45. Nah, misalkan kayak gini ya. Ya udah kita lihat aja nilai-nilainya pada tabel. Sin 0 hasilnya 0. Ibu tulis lagi di sini 0 dikali cos 60. Cos 60 itu ini ya, setengah. Ibu masukin lagi di sini dikali setengah per tan 90. Tan 90 dia tak berhingga misalkan. Oke, kita tuliskan di sini dikali dengan sin 45. Sin 45 berarti setengah akar 2. Oke, berarti di sini kali setengah akar 2. 0 dikalikan angka berapapun hasilnya adalah 0. Tak berhingga dikalikan setengah akar 2 hasilnya tak berhingga. 0 tak berhingga. Ya, hasilnya adalah 0. Nah, misalkan seperti itu. Atau misalkan nanti di soal yang lain kalian menemukan dalam bentuk kuadrat. Misalkan sin kuadrat 30 derajat ditambah berapa ya? Cos 45 derajat. Nah, berarti ini artinya nilai sinus 30-nya dikuadratkan. Sin 30 kan setengah. Dia dikuadratkan. Ditambah cos 45 itu adalah setengah akar 2. Berarti 1/4 ditambah setengah akar 2. Selesai. Ya. Kenapa nggak diselesaikan, Bu? Karena yang satu dia memiliki akar, satu lagi tidak. Jadi sudah selesai. Masih aman? Ya, jadi intinya trik mengerjakan soal ini adalah kalian minimal hafal si perbandingan trigonometri 0 sampai 90 derajat. Kalau misalkan belum hafal, ya dihafalin, ya dicobain. Dan kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Nah, misalkan dalam bentuk soal cerita. Kita lihat di sini ada sudut depresi sinar matahari. Misalkan ini ada matahari, ini adalah yang warna biru adalah bangunan yang akan kita cari tingginya. Misalkan sudut depresi sinar matahari adalah 30 derajat, ya ini ya, maka tentukan tinggi dari, atau di sini boleh ya, tinggi dari bangunan yang panjangnya 20 meter. Nah, ini gimana caranya? Kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Kita lihat di sini, ini adalah sudut 60 derajat. Ini adalah sudut depresi, yang mirip dengan sudut depresi. Artinya, sudut yang berseberangan itu akan bernilai sama. Ini pelajaran kelas 7 ya, perbandingan sudut. Kalau misalkan kita menemukan bentuk sudut yang berseberangan seperti ini, ya berarti kan di sini kalau Ibu tarik garis ini adalah sudut 60 ya. 60 berseberangan dengan 60, 30 maka dia akan berseberangan dengan sudut 30 derajat. Sehingga kita dapat sudut yang akan kita amati di sini adalah sudut yang 30 derajat. Setelah kita tahu sudut 30 derajat, langkah berikutnya adalah kita gunakan perbandingan trigonometri untuk mencari tinggi dari gedungnya. Nah, misalkan kalau Ibu gambarkan lagi, ini adalah tinggi gedung, ini adalah panjang dari bayangannya, dan ini adalah sudut 30 derajat yang kita gunakan, Ibu mengamatinya di sini. Berarti untuk mencari nilai T di sini kita gunakan perbandingan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira menggunakan perbandingan apa nih untuk mencari nilai tinggi? Atau kalau misalkan pakai perbandingan trigonometri, dia itu adalah depan, ini samping, ini miring. Nah, yang diketahui adalah depan dan samping aja dan sudut. Berarti kita pakai perbandingan apa? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu nggak? Waduh, ini pada lemes nih, pada puasa ya. Oke, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri tangan, ya, yaitu tangan 30 derajat. Sama dengan berapa nih? Tangan itu perbandingan depan per samping. Nilai tan 30 derajat berapa? Kita lihat di sini. Tan 30 derajat, sepertiga akar 3. Tan 30 derajat, benar ya, sepertiga akar 3.
Mana ini kelewat ya? Oke, oh kita gunakannya 30 derajat ya? Oh, 60 derajat ya? Oh, sorry. Bisa kita gunakan yang 30 derajat, kalau misalkan menggunakan perbandingan ini, atau bisa juga kita menggunakan sudut yang 60 derajat ya. Berarti depan per samping. Oke, berarti tan 30 derajat itu kan 1/3 akar 3 ya. Depannya itu ini nilai T per sampingnya adalah 20 derajat. Nah, berarti selesaikan, berarti nilai T sama dengan berapa nih? 20 dibagi 3 akar 3. Nah, ini adalah satuannya meter. Ini adalah tinggi bangunan ketika kita menggunakan perbandingan trigonometri untuk sudut yang 30 derajat yang ini. Bu, misalkan saya mau menggunakan sudut yang 60 derajat, boleh juga. Kalau misalkan kalian gunakan sudut yang 60 derajat, berarti mata kalian ada di sini ya pengamatannya. Ini kalau misalkan pakai yang 60 derajat, 60 derajat berarti matanya di sini, ini yang jadi depan, ini yang jadi samping ya. Depannya itu berarti 20 meter, sampingnya adalah T. Berarti kalian boleh menggunakan tan 60 derajat sama dengan depan per samping. Depan tan 60 derajat itu kan akar 3 ya. Depannya itu 20 meter per sampingnya adalah T, sehingga nilai T adalah 20 per akar 3. Kita rasionalkan, hasilnya adalah 20 akar 3 per 3. Satuannya meter. Sama ya, mau menggunakan sudut yang manapun, selama kalian menggunakan perbandingan yang tepat, maka hasilnya akan sama. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak berkaitan dengan perbandingan trigonometri? Nih. Bu, maaf, kenapa itu bisa tahu kalau yang dicari adalah tan? Ya, kenapa bisa tahu yang dicari adalah tan? Karena kita hanya punya perbandingan apa? Depan dan samping saja. Depan samping, samping depan itu kalau enggak tangan boleh pakai kotangan ya. Tapi kalau misalkan nilai yang diketahuinya salah satunya adalah ada miringnya, misalkan nih Ibu punyanya miring sama samping aja, berarti kamu bisa menggunakan perbandingan kosinus atau sekan. Gitu ya. Jadi kenapa kita tahu kapan dia menggunakan tan, sin, dan cos, dan teman-temannya itu kalian lihat dulu nih, nilai apa yang diketahui di soalnya. Kebetulan pada soal 6.6 ini, yang diketahui adalah garis depan dan garis samping. Garis miringnya kita nggak singgung. Begitu ya untuk Syaida. Coba, kalau yang lain punya pertanyaan, langsung tanyakan di kolom chat-nya. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya adalah perbandingan trigonometri dalam kuadran. Apa yang dimaksud dengan kuadran? Kuadran itu adalah suatu rentang yang terbagi menjadi 4 bagian atau 4 kuadran. Kuad gitu ya, kuad itu 4. Jadi sebuah katakanlah lingkaran gitu ya. Lingkaran itu dia memiliki rentang nilai dari 0 sampai 360 derajat. Ini ya. Nah, si 360 derajat ini saya bagi menjadi 4 kuadran atau 4 bagian. Nah, kita lihat perbandingan trigonometri pada sudut alfa ini sama dengan yang kita sudah pelajari sebelumnya, di mana ada garis X, ya, garis X ini dia bisa disebut sebagai jarak, gitu. Ada garis Y, dia itu disebut sebagai ordinat, ini adalah nama dari sumbunya ya. Dan ada garis R, dia itu adalah garis yang miring, gitu ya. Oh, sorry, miring itu sama dengan jarak ya. Terbalik. Kalau X itu dia adalah garis absis ya. Nah, oke, X itu adalah nama lainnya adalah absis. Garis pada sumbu Y namanya ordinat, dan R itu garis miringnya, dia itu adalah jarak dari 0, dari O ke P. Nah, ini adalah kalau misalkan kita nggak menggunakan angka, kita menggunakan nama garisnya. Kita dapat absis, ordinat, dan garis jarak atau miring.
di mana perbandingannya seperti berikut. Ini sudah kalian kerjakan juga di tugas-tugas sebelumnya. Ya, atau kadang ordinat itu kalau misalkan sudutnya adalah ini, misalkan sudutnya adalah alfa, berarti di sini ya pengamatan kita, berarti ordinat itu sama dengan garis depan ya. Kalau sudutnya di sini. Absis di sini dia menjadi garis samping untuk kasus ini, dan miring di sini adalah garis R atau jarak. Perbandingannya sama aja dengan yang sebelumnya, cuman Ibu nyatakan dalam X, Y, dan R. Kalau misalkan kita lihat dalam bentuk kuadran, nah ini kalau misalkan 360 derajat kita gunakan, ternyata kita bisa mendapatkan 4 kuadran. Ya, kalian perhatikan dari sini adalah 0 sampai 90 derajat, gitu kan? Di sini kan sudut siku-siku ya. Nah, berarti diputarnya kayak gini, berarti dia diputarnya ke arah sini ya, atau counter clockwise. Apa ya counter clockwise deh? Berlawanan jarum jam gitu ya. Dibalik. Counter clockwise ya, atau berlawanan arah jarum jam. Jadi kuadran itu dimulai dari kuadran 1 sampai kuadran 4, dari sudut 0 sampai 360 derajat kembali ke posisi semula, itu arahnya berlawanan jarum jam. Bisa kalian lihat di sini ada kuadran pertama. Kuadran pertama itu dari 0 sampai 90 derajat. Sudut alfa ini adalah sudut di antara 0 sampai 90 derajat. Bisa 30, 60, 45, dan seterusnya. Ada lagi, diputar lagi ke sini, dari sudut 90 sampai 180 derajat, dia disebut sebagai sudut di kuadran 2. Ya. Dan kalau misalkan dari 180 sampai 270, ini adalah kuadran 3, satu lagi dari 270 sampai 360 derajat, itu adalah kuadran 4. Nah, di sini ada aturan-aturannya bahwa pada sudut alfa yang berada di kuadran 1, berarti di sini ya, dia memiliki semua nilai positif. Artinya sin, cos, tan, dan teman-temannya dia bernilai positif hasilnya. Yang kedua adalah pada kuadran yang kedua di sini hanya nilai sinus yang positif saja. Sedangkan sisanya kosinus tangen dan teman-teman kosinus tangen bernilai negatif. Terus di sini pada kuadran 3 ya, atau dari 180 sampai 270 derajat, hanya tangen yang positif. Satu lagi, ketika di kuadran 4 dari 270 sampai 360 derajat, hanya nilai kosinus yang positif. Berarti kalau Ibu tulis di sini hanya kosinus yang positif, sisanya negatif ya. Kalau di kuadran 3 dia itu hanya tangen yang positif. Kalau di kuadran 2 dia itu hanya sinus yang positif ya. Dan untuk di kuadran pertama, semuanya bernilai positif. Jadi harus diingat ya, kuadran 1 semuanya bernilai positif, kuadran 2 hanya sinus bernilai positif, kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif, dan kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Bu, gimana cara ngafalinnya? Nah, Ibu, cara ngafalinnya adalah seperti berikut. Semua berarti kuadran 1 semua, kuadran 2 adalah sin saja. Sin, nah sindikat, semua sindikat bertangan kosong ya. Bentar, sini aja deh. Ini cara menghafalkannya ya. Bertangan kosong. Ya, ini cara menghafal kuadrannya. Bagaimana cara menghafal kuadran di 1, 2, 3, 4? Kapan dia bernilai positif? Kalian bisa gunakan ini ya. Nih, singkatannya. Semua sindikat
bertangan kosong. Artinya semua itu kuadran pertama, sindikat adalah kuadrannya kedua, bertangan adalah kuadran yang ketiga, dan kosong adalah kuadran yang keempat. Sampai sini ada tanyakan dulu nggak berkaitan dengan kuadran? Coba ada yang tanyakan dulu, atau sudah bisa dipahami? Sekali lagi, kuadran itu buat apa? Kuadran itu untuk menentukan kapan nilai perbandingan trigonometri bernilai positif atau bernilai negatif. Kenapa? Kita perlu mempelajari kuadran karena sudut yang kita tinjau tidak hanya sampai 90 derajat saja, tapi sampai 360 derajat. Balik lagi ke tabel yang sudah Ibu tadi gambarkan di sini ya. Ada kuadran pertama, kuadran 2, 3, dan 4. Keempat-empat kuadran ini nilainya adalah nilai pengulangan. Coba kalian lihat di sini ya, dia itu akan mengulang dari 0 sampai ke 0 lagi. Negatif dari 0 ke 0 lagi. Nah, ini adalah nilai-nilai pengulangan. Kapan dia itu bernilai positif? Nah, di sini kalian bisa lihat. Sinus dia akan bernilai negatif ketika di kuadran 3. Betul ya? Karena sinus hanya bernilai positif di kuadran 1 dan 2. Di kuadran 4 juga, di kuadran 3 sinus negatif gitu ya. Di kuadran 2 dan 1 dia bernilai positif. Atau kapan kosinus dia akan bernilai positif? Bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 4. Gitu ya. Jadi sekali lagi, mempelajari kuadran itu untuk apa? Untuk menentukan kapan nilai perbandingan trigonometri tersebut bernilai positif atau negatif. Masih aman? Nanti kalian boleh di-download ya si perbandingan trigonometri ini untuk perbandingan selama kalian belajar. Nah, balik lagi ke masalah kuadran. Jadi sekali lagi, kuadran itu dia bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif ketika apa? Ketika berada di kuadran yang berbeda. Tergantung apa yang kita cari. Jadi singkatannya adalah semua sindikat bertangan kosong. Artinya semua, berarti kuadran 1 semua bernilai positif, kuadran 2 bernilai positif hanya sinus saja, kuadran 3 tangan saja yang bernilai positif, dan kuadran 4 adalah kosinus saja yang bernilai positif. Masih aman? Coba yang baru datang, ada yang mau ditanyakan dulu nggak berkaitan dengan perbandingan trigonometri menggunakan sistem kuadran? Kalau belum ada yang tanyakan, nah kapan kuadran ini kita pakai? Kita pakai pada bagian sudut berelasi. Nah, siap-siap karena ini cukup membingungkan ya kalau misalkan kalian tidak paham bagian yang kuadrannya. Di sini kita lihat apa yang dimaksud dengan sudut berelasi. Sudut berelasi itu adalah sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain seperti hubungan jumlahnya atau selisih. Misalkan, sebentar. Oke, misalkan kita punya sudut, ya ini ya, misalkan sudut 30 derajat. Sinus ya. Sinus 30 derajat bernilai setengah. Di sudut berapa lagi dia akan bernilai setengah. Di sudut 150 derajat dia akan bernilai sama setengah. Nah, itu namanya relasi. Jadi, relasi sudut itu adalah hubungan sudut yang bisa hubungan jumlahnya atau selisihnya. Misalkan sudut alfa ya tadi ya 30 derajat dapat berelasi dengan sudut-sudut yang besarnya 90 tambah alfa, 180 tambah alfa plus minus ya, itu maksudnya 270 plus minus alfa dan 360 plus minus alfa. Jadi kayak tadi, kayak sin 30 derajat itu dia relasinya dengan apa? Dengan sin 150 derajat. Kenapa bisa berelasi? Karena nilai keduanya sama. Terus hubungannya apa antara 30 dengan 150? Ternyata sin 30 derajat ini dia sama dengan sinus. Nah, 100 bukan 150 ya. Sinus dia itu bisa hubungannya penjumlahan misalkan 90 ditambah berapa jadi 150. Berarti ditambah 60 ya. Atau bisa juga
Dia itu adalah sinus 180 yang dikurang dengan 30 derajat. Nah, ini relasinya ya. Sudut 30 derajat ini bisa kita cari menggunakan relasi penjumlahan ya, 90 tambah 60 dan relasi pengurangan. 180 dikurangi 30 derajat. Sudut berelasi ini bisa berubah-ubah tandanya, baik itu perbandingan trigonometrinya maupun tanda positif negatifnya. Kapan dia akan berubah menjadi positif negatif, kapan dia akan berubah sinusnya menjadi cos, jadi tan, dan seterusnya. Nah, di sini ada aturannya. Kalian bisa lihat di sini ada cukup banyak aturan yang ada pada sudut berelasi, baik di kuadran pertama, 2, 3, dan 4. Ya, sangat banyak kalau misalkan kalian hafalkan. Misalkan di sini, sinus 90 minus 90 derajat minus alfa adalah cos 6 alfa gitu ya. Nah, ini jadi kan kalian lihat di sini, sinus dia berubah menjadi cos. Cos berubah jadi sinus. Tangen berubah menjadi kotangen. Yang pasti di sini ada adalah nilai alfanya ya. Nah, alfanya ini dia pasti ada di setiap sudutnya. Atau misalkan pada kuadran yang kedua, kuadran 2 itu kan dari 90 sampai 180 ya. Nah, sinus berubah jadi cos. Cos berubah menjadi minus sinus. Tuh kan ada minusnya. Cosnya di sinus. Nah, kapan hal ini terjadi? Tangen jadi negatif kotangen. Sin menjadi sin, ini tetap ya. Lihat nih. Kalau misalkan sudut 90, dia itu berubah ya. Berubah apanya? Berubah yang dari sin menjadi cos gitu. Tapi kalau yang 180, sin tetap sin, cos tetap cos, tapi tandanya berbeda ya. Tangan tetap tangan, tandanya berbeda. Nah, kenapa bisa seperti ini? Atau kita lihat lagi pada relasi kuadran 3. Kuadran 3 itu dari 180 sampai 270. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Berarti pada 180 dia perbandingannya tetap, yang berbeda adalah tandanya saja. Dan pada sudut 270 derajat dia itu akan berubah. Nah, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Dan sudut berelasi kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Sin jadi cos, ini yang berubah ya karena 270 derajat. Dan untuk yang 360 derajat itu sama ya. Nah, ini bernilai sama. Nah, jadi gimana cara efektif untuk menghafalkan gitu ya. Kapan tandanya berubah, kapan tandanya sama. Ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama ya kalian bisa lihat nilai tabel nilai-nilai ini yang Ibu kasih warna biru ya. Jadi kalian bisa boleh lihat si hubungan sudut berelasinya menggunakan nilai-nilai yang warna biru ini, atau ada cara cepatnya nih ya. Cara cepatnya, bukan cara cepat ya. Ya udah cara cepat aja ya. Cara cepatnya adalah kalian lihat kedua tabel ini. Ketika kalian punya bentuk sin, cos, tan, kotangen bertemu dengan sudut 90 dan 270 derajat, maka dia akan berubah ya. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen, dan kotangen menjadi tangen. Gitu. Kapan dia bertanda positif negatif? Positif negatif kalian lihat aturan kuadran yang tadi ya. Jadi dua hal yang kalian perhatikan. Yang pertama, kapan dia berubah trigonometrinya, dan kapan dia berubah tandanya. Kalau berubah tandanya berarti kalian lihatnya kuadran, kalau berubah trigonometrinya kalian lihat cara cepat ini. Dan satu lagi, sin, cos, tan yang bertemu dengan sudut 180 dan 360 derajat, maka nilainya akan tetap. Adapun positif negatifnya, kalian lihat kuadran juga. Biar nggak bingung, kita cobain soal berikut ini. Kalau punya pertanyaan atau masih bingung, langsung tanyakan saja ya. Nah, di sini misalkan kita akan mencari sinus 150 derajat. Oke, sinus 150 derajat. Kita nggak tahu nih berapa nilai sinus 150 derajat, tapi dengan menggunakan sudut berelasi, kita akan tahu nilainya berapa.
Nah, sinus 150 derajat ini bisa kita gunakan dua perbandingan. Yang pertama adalah sinus ini ya, 150 derajat sama dengan sinus 90 derajat ditambah 60 derajat. Angka-angka ini adalah angka-angka pada sudut istimewa. Ya, sudut istimewa itu apa? Balik lagi di sini, Ibu sudah jelaskan, sudut istimewa itu adalah nilai-nilai yang ini, ya. Nah, jadi kalian cari perbandingannya dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Balik lagi ke sini, jadi kapan nilai 90 dan 60 ini keluar, ya udah kalian pokoknya 150 itu 90 tambah berapa, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, berarti sinus 150. Sinus 150 berarti sinus 90 tambah 60 derajat. Nah, berarti sin di sini, sin akan berubah kalau misalkan 90 derajat. Sin ketemu 90 derajat, berarti dia akan berubah menjadi kosinus. Dan alfanya adalah ini, ya. Alfanya kita masukin ke sini. Nah, jadi sin 90 derajat tambah 60 derajat sama dengan kosinus 60 derajat. Kapan dia bernilai positif negatif? Kalian lihat di sini, 150 derajat itu dia masuk ke kuadran berapa? 150 derajat itu adalah kuadran yang kedua. Artinya nilai yang bernilai positif adalah sinus. Berarti selain sinus dia bernilai negatif. Maka Ibu kasih tanda negatif di depannya. Sekali lagi, sin 150 derajat itu adalah kalau misalkan menggunakan 90 derajat, berarti 90 tambah 60 derajat ini, ya, sin itu dia berubah menjadi cos, yang ini, alfanya atau nilai sudut selain di depannya ini, Ibu masukkan ke sini. Tanda negatif di sini didapat dari kalau 150 derajat itu adalah kuadran yang kedua. Ya udah, berarti sinus 150 derajat itu sama dengan minus kosinus 60 derajat. Kosinus 60 derajat itu berapa? Kosinus 60 derajat. Kosinus 60 derajat setengah. Ya udah, berarti ini sama dengan nilai kosinus 60 derajat, minus 1/2. Artinya nilai sin 150 derajat hasilnya adalah minus 1/2. Benar atau salah? Cek di tabel ini. Berarti kosinus 60 derajat, kosinus 60 derajat setengah ya. Nah ini ya. Sin 150 derajat kan setengah ya, dan nilai kosinus 60 derajat adalah setengah juga, sama nilainya. Tapi dia bernilai negatif karena apa? Berada di kuadran yang kedua. Sampai sini ada yang masih bingung? Kita coba lagi dengan soal yang lain. Misalkan untuk yang kosinus 210 derajat. Ibu tulis ini, kosinus 210 derajat. Oh, sorry, belum beres. Kita bisa menggunakan perbandingan yang 90 derajat atau boleh juga sin 150 derajat ini seperti berikut ya. Sinus 180 derajat negatif berapa? Hasilnya jadi 150, negatif 30 derajat. Ya. Oke. Sin 150 berarti kuadran 2 ya. Dia itu adalah kuadran 2. Yang mana yang bernilai positif adalah sinus saja. Berarti sin, kalau menggunakan 180 derajat, sin ketemu 180 derajat. Ini ya, sin ketemu 180 derajat, tetap sin. Ibu tulis di sini sin, ya. 30 derajatnya, Ibu tulis di sini, positif 30 derajat. Ya. Kenapa Bu positif? Karena di sini nilainya positif negatif ya. Terus dia itu karena di kuadran 2 itu hanya nilai sin saja yang bernilai positif, berarti di sini positif sin 30 derajat, atau jarang Ibu tulis seperti itu ya. Nah, sekali lagi, sin ketemu 180 derajat adalah tetap sin, alfanya Ibu tulis di bawah, tanda di kuadran 2 yang positif adalah sinus. Jadi sinus tetap sinus, positif nilainya. Setelah seperti ini,
Oh, ini nggak ada positif di sini ya. Ah, mana sih? Nah, ini ya, berarti jadi sin 30 derajat. Sin 30 derajat hasilnya apa? Hasilnya adalah setengah juga. Benar atau salah? Kita lihat sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat adalah setengah. Gitu. Jadi, korelasi atau hubungan antara 150 derajat sinus itu bisa kita cari menggunakan kosinus alfa atau sinus alfa 30 derajat. Contoh yang lain, kalau misalkan belum ada yang bertanya, Ibu akan mencari yang kosinus 210 derajat. Kosinus 210 derajat. Dia ada di kuadran berapa? Kalau misalkan 180 sampai 270, dia adalah kuadran 3. Ya. Berarti Ibu tuliskan di sini, sinus 210 derajat, itu bisa kita gunakan perbandingan yang pertama adalah sinus kuadran 3. Berarti boleh menggunakan kuadran 3 ya? Ya, boleh menggunakan sin 180 derajat ditambah sesuatu menjadi 210 jadi berapa nih? Berarti kosinus 180 tambah 30 derajat ya. Nah, boleh seperti ini atau boleh kalian gunakan yang ini. Sinus ini kosinus ya, sorry. Tadi Bu enggak ini. Sinus ya, bukan sinus ya. Oke. Berarti di sini Ibu tuliskan kosinus 210 derajat itu dia bisa menjadi kosinus. Ini hapus dulu ya. Kita bisa menggunakan hubungan 180 ditambah 30 derajat atau boleh menggunakan 270 derajat min 60 derajat. Kosinus ketemu 180 derajat. Kosinus ketemu 180 derajat tetap kosinus. Berarti di sini kosinus ya. Sekarang kosinus ketemu 270. Kosinus ketemu 270 hasilnya adalah cos, jadi sinus ya. Nah, kayak gitu caranya ya. Nah, seperti itu. Berarti ini sama dengan ini adalah kosinus alfanya Ibu turunkan 30 derajat, ya ini adalah sinus alfanya Ibu turunkan 60 derajat. Tandanya apa? Kuadran 3 itu yang bernilai positif adalah alsintan. Hanya tangen saja yang bernilai positif. Berarti di sini negatif, di sini negatif juga. Ya. Berapa minus cos 30? Berarti minus cos 30 adalah setengah akar 3, sin 60 juga sama, min setengah akar 3. Ya, sama. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita mencari sudut berelasi pada sudut-sudut istimewa yang lebih dari 90 derajat. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Ya, cukup banyak ya materi untuk hari ini. Sebenarnya materi intinya adalah sudut berelasi dan perbandingan trigonometri. Kalau misalkan belum ada yang tanyakan, seperti biasa ya, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu sudah kasih tugasnya lagi. Tugasnya, ya lakukan cara yang sama dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ada yang mau protes dulu berkaitan dengan tugas 11? Nggak ada? Ya, untuk soal yang pertama itu kalian cari nilai cos kuadrat 60 itu menggunakan cara yang pertama ya, yang Ibu jelaskan sebelumnya, tadi yang di awal banget. Jadi yang kelewat boleh kalian lihat catatannya nanti atau nanti Ibu share videonya. Ini ya. Nah, ini soal nomor pertama mirip caranya seperti yang ini. Terus untuk soal yang kedua itu adalah mengenai sudut berelasi. Caranya mirip seperti yang ini ya. Jadi ada dua soal, masing-masing ada dua sub gitu ya soal.